Apa sih kesan Kak Sofi di pemilu 2024 bulan Februari kemarin? Kan ini pemilihan pertamanya Kak Sofi nih. Apa kesannya, Kak? Oke, kalau dari aku pribadi gitu ya. Bagaimana perasaan Kak Sofi dalam setahun ada 2 kali nih pemilihan nih, mau nyoblos lagi nih. Gimana tuh? Kalau aku sih mikirnya kayak Kak Sofi, seperti apa sih profil kepala daerah yang Kak Sofi harapkan? Oke, berbicara tentang profil kepala daerah gitu ya. Mungkin Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman pemilih dalam keadaan sehat dan tentunya semangat menyambut pilkada yang sebentar lagi akan terselenggara ya teman pemilih tanggal 27 November 2024. Teman pemilih, di studio podcast KPRI episode kali ini kita kedatangan teman Gen Z. Teman Gen Z dari Universitas Brawijaya, Kak Sofi. Apa kabar Kak Sofi? halo Mbak Nona, kabar baik. Sedang sibuk apa ini Kak Sofi? Aku sekarang karena kebetulan mahasiswa akhir ya, Akhir? semester 7, jadi Wow. lagi sibuknya skripsi aja gitu, sama magang paling sambil isi waktu gitu sih. Skripsi sama magang ya. Betul. Udah gak ada kelas ya itu ya? Udah nggak ada, Udah nggak ada udah ya? full SKS. Wow, udah tinggal menghitung bulan ini. Betul. Semoga aja Mudah-mudahan- cepet rilis ya skripsinya ya. Iya. Mudah-mudahan cepet lulus. Amin, begitu. amin. Baik, Kak Sofi ini kan Gen Z ya. Betul. Kemarin pemilu 2024 pemilihan pertamanya Kak Sofi. betul. Kali benar. pertama. Iya. Cielah, kali pertama. Besok kali kedua dong kayak Iya lagu. dong. Aduh, Raisa dong ya. Berarti udah nyoblos ya kemarin. Nyoblos Udah. nggak kemarin? Nyoblos dong. Nyoblos. Iya. Di mana? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Nggak pindah milih ya? Enggak. Baik. Apa sih kesan Kak Sofi di pemilu 2024 bulan Februari kemarin? Kan ini pemilihan pertamanya Kak Sofi nih. Apa kesannya, Kak? Oke, kalau dari aku pribadi gitu ya, karena kemarin juga momen pertama milih tuh jadi kayak pertama tuh ada rasa miss-nya gitu. Dan sekaligus karena kemarin pemilu ya, jadi kan langsung dapat kertas 5 suara tuh ya, 5 kertas suara kan. Itu aku awalnya tuh ngerasa kayak banyak ya gitu ya, kayak hektik banget nih gitu. Pertama milih langsung banyak tugasnya gitu ya, harus merhatiin yang ini itu gitu. Tapi banyak tugasnya. ya overall sebenarnya worth it sih, kayak kayak gini ya rasanya bertanggung jawab atas suara yang aku kasih kayak gitu. Kalau terlepas dari dari sisi akunya sendiri ya, mungkin lebih ke kondisi selama pemilu kemarin, aku tuh ngerasanya dapet kesan kayak pemilu yang tahun ini tuh rame banget gitu ya Mbak. Rame Ramenya banget. tuh rame kontestasi politiknya gitu ya. Karena walaupun Gen Z gitu ya, tapi kan kita harus tetap in sama informasi-informasi kayak gitu ya. Jadi kayak seru gitu, tapi hektik, tapi penuh drama gitu ya. Tapi ada kecemasan gak sih kemarin? Sebenarnya ada. Apa tuh ada, kecemasannya? Karena kecemasannya tuh lebih ke trust issue sih Mbak sebenarnya. Trust Kayak, issue. apakah pemilu kemarin nih, aku mikirnya pemilu ini tuh bakal bener gak sih gitu ya, trust issue. Karena ya seperti realitanya gitu ya, ada aja kan kadang 1-2 hal yang membuat masyarakat cemas gitu juga sebagai mahasiswa gitu ya. Kayak nih pemerintah bakal bener gak ya nih pemilunya gitu ya. Tapi overall alhamdulillah kemarin kalau secara penyelenggaraan oke sih ya gitu. Jadi ya kita terima hasilnya. Jadi trust issue-nya sudah terbantahkan begitu ya? Bukan terbantahkan sih, lebih ke ya udah lewat gitu. Udah lewat. Cuman Oke. ya kita hanya rakyat ya, jadi ya udah tonton aja gitu. Terus ini kan mau pilkada lagi nih, pemilihan betul. lagi nih. Jadi kalau kemarin pemilu, sekarang pilkada. Pilkada. Atau kan bedanya? Betul, tahu dong. Teman pilih jangan sampai nggak tahu ya bedanya. Jadi sebentar lagi coming soon akan pilkada nih. Nah, kira-kira bagaimana
perasaan Kak Sofi dalam setahun ada 2 kali nih pemilihan nih, mau nyoblos lagi nih, gimana tuh? Kalau aku sih mikirnya kayak kan ini ya salah satu mungkin tahun emas gitu ya, karena kan pilkada dan pemilu diadain dalam satu tahun bersamaan gitu ya. Karena aku udah ngerasain kemarin gitu ya momen pemilu sebagai momen pencoblosan pertama, aku jadi belajar satu hal gitu, kalau kita sebagai masyarakat, apalagi aku sebagai mahasiswa gitu ya, dan teman-teman tuh punya peran untuk mengawal terpilihnya pemimpin yang baik, apalagi di pilkada juga nggak kalah pentingnya gitu ya sama yang pemilu kemarin kayak gitu. Aku pun sama teman-teman aku juga suka discuss gitu tentang pemilu dan pilkada ini, kayak apa sih yang diharapkan, yang ditakutkan dari pilkada dan pemilu ini gitu, apa sih yang harus kita persiapin kayak gitu, dan apa rasa yang kita dapetin gitu dalam momen-momen kayak gini gitu. Jadi kayak lebih aware dan lebih kayak gue harus melaksanakan ini dengan baik nih kayak gitu, karena langsung nih dalam setahun langsung dapet 2 kali gitu kan ya, jarang-jarang kayak gitu. Apalagi cuman selang beberapa bulan kan ya, dan itu pasti masih kondisi politiknya pun masih panas-panasnya gitu. Jadi kayak ya harus dikawal terus aja sih kalau menurut aku dan teman-teman gitu ya. Kak Sofi udah terdaftar ya berarti sebagai pemilih ya? Udah, betul. Teman pemilih juga jangan lupa pastikan teman pemilih terdaftar nih sebagai pemilih ya. Caranya gampang banget Kak Sofi dan teman pemilih. Caranya klik cek dptonline.kpu.go.id dan masukkan NIK. Nanti teman pemilih akan mengetahui apakah teman pemilih sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih untuk Pilkada 2024 di bulan November mendatang. Baik. Begitu ceritanya Kak Sofi ya. Begitu, Jadi sekarang lebih ya. jadi sekarang semuanya serba praktis dan mudah ya, tinggal klik kita udah Iya mengetahui. Begitu juga dengan informasi seputar kepala daerah begitu ya. Sekarang sudah hanya di telepon genggam saja kita sudah tahu semua informasinya. Asal ya itu tadi mau nyari. Iya gitu. Kan jadi memudahkan ya. Zaman sekarang udah zaman serba gampang gitu ya. Serba gampang, itu dan dia. Buat teman-teman aku juga jangan lupa tadi sarannya Mbak Nona dilaksanakan. Iya. Baik, Kak Sofi, seperti apa sih profil kepala daerah yang Kak Sofi harapkan? Oke, berbicara tentang profil kepala daerah gitu ya, mungkin lebih ke preferensi kali ya, preferensi. Kalau aku sih untuk profil atau preferensi kepala daerah gitu ya, aku tuh memusatkan secara mentalitinya. Jadi menurut aku ada 3 poin gitu ya dari aku gitu buat profil kepala daerah gitu. Yang pertama itu integritas, yang kedua kecerdasan, sama yang ketiga itu peduli gitu. Kenapa aku sebut 3 poin itu? Yang pertama itu integritas, karena menurut aku integritas itu udah mencakup dari segi moral dan kinerja suatu pemimpin kayak gitu ya. Apakah dia pemimpin yang bertanggung jawab gitu, apakah dia pemimpin yang jujur, apakah dia pemimpin yang peduli dan memahami tugasnya kayak gitu kan. Itu kan semua kelihatan kalau dia punya integritas kayak gitu ya. Terus kecerdasan gitu. Dengan kecerdasan menurut aku pemimpin yang punya kecerdasan itu dia bisa mengidentifikasi apakah ada masalah di masyarakatnya gitu, masalah sosial atau apapun itu gitu kan. Dia bisa mengidentifikasi suatu masalah dan dia juga giving solution untuk menangani itu dengan tepat kayak gitu. Menurut aku, kenapa aku membutuhkan sosok pemimpin daerah yang cerdas gitu, karena kita butuh itu gitu. Masyarakat tuh butuh pemimpin yang bisa ngasih ngasih masyarakat tuh rasa aman gitu dan rasa nyaman dipimpin kayak gitu ya gitu. Karena kan banyak permasalahan sosial sekarang ya Mbak ya gitu kan. Ini juga yang buat aku yang dirasain Kak Sofi permasalahan sosial tuh apa Kak kira-kira Kak? Yang paling dirasain Kak Sofi? Paling aku rasain gitu ya, itu tuh menurut aku sih kemiskinan sama pendidikan ya gitu. Karena kebetulan aku kan program studi sosiologi ya, jadi kita jadi kita banyak belajar tentang problem-problem sosial gitu. Dan itu tuh menurut aku masih jauh banget dari kata terurus kayak gitu. Jadi aku dan teman-temanku pun sering discuss gitu ya, kayak
gimana ya itu nasibnya gitu. Kita butuh pemimpin yang itu tadi, yang cerdas dan bertanggung jawab kayak gitu. Karena kalau nggak mereka siapa lagi gitu kan. Kesejahteraan masyarakat juga dinilai dari pemimpinnya gitu kan ya Mbak gitu. Terus mungkin ke poin yang ketiga gitu, peduli gitu tadi. Poin ketiga ini menurut aku tuh berkaitan sama poin kedua gitu. Kenapa? Karena pemimpin yang peduli itu tuh pemimpin yang mau memikirkan nasib rakyat gitu. Dan tadi dilengkapi dengan kecerdasannya untuk bisa giving solution yang tepat kayak gitu. Jadi kayak menurut aku sih ya profil tiga itu tuh harus ada di pemimpin daerah menurut aku, 3 itu, karena itu yang most important things menurut aku untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Karena kalau bicara soal pemimpin gitu ya, kita bukan bicara soal hak dan kekuasaan yang didudukinya aja gitu, tapi kan kita berbicara tentang tanggung jawab yang dia bawa gitu ya, gitu. Masyarakat yang harus disejahterakan kayak gitu. Jadi aku juga dan teman-temanku sebagai mahasiswa, kita cuman agen yang bisa menggiring itu untuk terjadi dan memastikan itu bisa didapatkan masyarakat gitu aja. Wow, luar biasa. Nah, sekarang kita ini jadi semisal nih Kak Sofi kalau boleh menitipkan 2 pertanyaan ke KPU ya, untuk nanti dijawab oleh KPU ya, dan teman pemilih mungkin nanti juga bisa dijawab di kolom komentar ya. 2 pertanyaan. Coba disebutkan Kak. Oke, ini mungkin pertanyaannya agak boleh, receh atau Gen Z. Boleh apa aja. Banget gitu boleh ya. apa aja. Apa Kak kira-kira mungkin Kak? Kalau pertanyaan pertama nih, sekaligus mungkin untuk edukasi teman-teman yang lain juga gitu ya. Apakah ada persyaratan tertentu gitu untuk maksimal calon pasangan di daerah gitu ya? Misalkan maksimal 5 pasangan atau berapa gitu, ada nggak sih gitu kan? Kan selama ini yang kita lihat tuh cuman 2 atau kadang tunggal gitu ya, paling banyak 3 gitu. Tapi maksimalnya berapa sih gitu? Nah tuh teman pemilih yang tahu boleh komentar ya. Oke. Terus yang kedua apa Kak? Yang kedua nih, ini agak slay sedikit ya. Agak gitu. slay, apa itu Kak? Jadi kan aku pun kayak, maksudnya ini berkaca dari keadaan kemarin gitu ya. Kayak banyak nih pas abis nyoblos tuh kan kita harus nyelupin tinta biru gitu ya gitu. Dan temen-temenku tuh pada risau gitu ya, karena Gen Z kan nail arts terus ya, jadi risau aku kayak iya betul gitu, kayak ini gimana ya gitu, aduh kukunya sayang nih gitu kan. Jadi kita di satu sisi lain tuh kita harus milih, tapi di sisi lain juga kita ingin mempertahankan kecantikan. Iya, gitu keselean kuku kita, menyala kukuku. Betul, menyala kukuku. Jadi pertanyaannya iya ya, gitu, gak kepikiran aku juga. Bener, kan rusak ya warnanya ya, langsung ya, jadi aneh sendiri gitu ya. Kayak boleh nggak sih gitu, atau apa yang harus dilakuin kalau misalkan kita lagi nail arts nih kan, udah bagus ya, udah cantik oke, tapi harus nyelupin ke tinta gitu. Boleh nggak sih kayak ujungnya doang gitu ya, atau cuman lap-lap dikit gitu ya, atau nggak sampai dicelupin sini aja kali ya, betul, di kulit gitu. Itu tuh hilangnya semingguan ya, aku aja kemarin hilangnya semingguan gitu ya. Lama ya Kak, lama gitu, padahal sholat udu gitu ya tiap hari, cuman ya itu bekasnya lama gitu. Jadi kan pasti banyak nih teman-teman Gen Z, atau mungkin gak Gen Z doang kali ya, mungkin gitu. yang lain juga yang risau gitu, aku pakai nail art gitu tapi harus tetap nyoblos gitu kan ya, karena 2 hal yang sama-sama penting gitu ya. Nah itu begitu. Mungkin teman-teman pemilih juga ada tips and triknya begitu. Coba komentar ya, tulis di kolom komentar. Baik Kak, mungkin terakhir, apa pesan Kak Sofi terhadap teman pemilih jelang pilkada di 27 November mendatang? Oke, mungkin pesan aku sih singkat, dan ini yang pada umumnya, cuman menurut aku ini penting. Kawal terus penyelenggaraan pilkada di November nanti itu untuk tetap berjalan dengan damai dan kondusif, serta adil dan bertanggung jawab gitu. Kayak kita melakukan apa yang kita bisa, kayak menjaga suasana jadi kondusif gitu, tetap damai gitu ya di tengah panas-panasnya politik gitu. Tapi kita juga harus tetap ngawal pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ini untuk
penyelenggaraan ini tuh terlaksana dengan baik, adil dan bertanggung jawab. Wow, lengkap, singkat padat lengkap ya. Iya, aduh. Baik. Terima kasih Kak Sofi Terima sudah kasih. discuss, berbincang-bincang dengan saya di studio podcast KPRI dan juga ke teman pemilih. Terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung. Jangan lupa teman pemilih untuk like, subscribe dan komen podcast KPU RI ya. Terima kasih Kak Terima Sofi, kasih jangan banyak, kapok. teman-teman. Oh enggak dong, Oh, enggak. seneng ya, malah merasa seneng dan terhormat ada perwakilan Gen Z yang bisa diajak discuss gitu ya. Wah, baik. Thank you teman pemilih semuanya. Saya Nona Evita, host podcast KPWRI undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPWRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Bye dulu ke teman pemilih, Kak Sofi. Goodbye. Thank you.